البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kemarin berhubungan dengan hukum mencela sahabat. Nah, ada 3 perincian yang bagus dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam masalah ini. Taib, indaman. Inda alif. Bagaimana perinciannya ya alif? Taib. Nah, ini 3 perincian diingat-ingat. Yang pertama yang dipastikan kekufurannya. Yang kedua yang tidak sampai derajat kufur tapi dia dihukum, ditakzir. Dan yang ketiga yang terjadi khilaf. Nah, bedakan. Yang pertama yang mencapai derajat kekufuran kalau apa? Celaan ini mengarah kepada agama yang dibawa oleh sahabat. Nah, yang dibawa oleh sahabat. Maka ini jelas kufur. Karena mereka adalah orang yang mendapatkan rekomendasi dari Allah dan Rasulnya. Seperti celaan tentang sifat amanah, atau celaan mereka itu pendusta, dan seterusnya. Yang kedua, apabila celaan kepada individu, ya, sebagian saja tidak keseluruhannya, tapi kalau semuanya dicela, jelas masuk kondisi yang pertama, karena berarti semuanya buruk akhlaknya. Tapi kepada sebagian individu sahabat, celaan pada pribadinya bukan pada agamanya. Seperti misalnya fulan bakhil. Ini kan celaan. Fulan pengecut. Ini celaan. Tapi mengarah kepada pribadi. Nah, tidak mengarah kepada agamanya, maka ini tidak sampai derajat kufur, tapi pelakunya pantas untuk ditakdib dan ditakzir, dihukum oleh pemerintah. Karena menyelisihi menyelisihi apa? Manhaj yang hak dalam mensikapi sahabat dan menunjukkan benih-benih kemunafikan ada. Kemudian yang ketiga yang terjadi taraddud, yaitu khilaf antara kufur dan tidaknya. Apabila celaan tersebut celaan yang sifatnya mutlak, dalam artian tidak bisa dipastikan arahnya kemana. Apakah arahnya ke agama yang dibawa sahabat ataukah kepada kepribadian sebagian sahabat. Contohnya adalah ketika seorang melaknat sahabat. Nah, melaknat sebagian sahabat, maka ini dilihat kalau laknat tersebut karena kekesalan, kejengkelan terhadap kepribadian sebagian sahabat, maka ini kembali ke jenis yang kedua. Kalau arahnya kepada agama, maka kembali ke jenis yang pertama yang hukumnya kufur. Ini. Baik, rujukan paling bagus dalam masalah ini diantaranya as-sarimul maslul, as-sarimul maslul. Kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sekarang kita lanjutkan poin yang ke-84. Fi ayyi suratin qauluhu ta'ala was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu 'anhu wa 'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Wal jawab fi surat at-taubah. Ini jelas. Dan disebutkan ayat ini untuk dihafal karena pentingnya dalam pembahasan sahabat ya khonifin. Nah, yaitu surat yang surat At-Taubah ayat yang ke-100. Yang padanya pujian kepada para sahabat dan sekaligus bimbingan kepada kita untuk mengikuti jalan para sahabat.
Allah Subhanahu wa taala katakan was-sabiqunal awwalun, dan orang-orang yang awal masuk ke dalam Islam minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar. Kemudian walladzina tabauhum bi ihsan, ini atofnya kemana? Ke was-sabiqun, orang-orang yang terdahulu masuk Islam dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu'an, maka Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana? Allah ridha terhadap mereka dan mereka ridha menerima dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk mereka. Baik, di sini rekomendasi yang sangat jelas keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada as-sabiqunal awwalun dan siapa saja yang mengikuti mereka. Berarti seseorang yang ingin mendapatkan keridhaan dari Allah, ia wajib mengikuti jalan as-sabiqunal awwalun, yaitu jalan para sahabat. Sehingga ayat ini khanifillah termasuk dalil pokok tentang wajibnya mengikuti manhaj salaf. Nah, dalil pokok tentang wajibnya mengikuti manhaj salaf. Dari sisi mana? Dari sisi karena kita semua ikhwanifillah butuh, dan hidup ini yang diharapkan ya hanya ridha Allah. Dan untuk mendapatkan keridhaan dari Allah, syaratnya apa di sini? Walladzina tabauhum bi ihsan, yaitu mengikuti para sahabat dengan baik. Nah, maka akan kita dengar ayat ini senantiasa dibaca oleh para ulama kita ikhwanifillah ketika mereka menjelaskan tentang apa wajibnya beragama dan berpemahaman salaf. Baik. Karena apa? Al-Quran dan Sunnah tidak akan bisa kita pahami dengan benar kalau tidak mengembalikan pemahamannya kepada pemahaman salaf, pemahaman para sahabat, yang kita diperintahkan untuk mengikuti mereka dengan baik. Ittaba'uhum bi ihsan, mengikuti mereka dengan baik, alhamdulillah, bukan sekedar pengikutan abal-abal dalam artian pengakuan tok, tapi mengikuti dengan baik. Bukan pula mengikuti sebagian meninggalkan sebagian, sebagaimana keadaan Yahudi dan Nasara. Tapi ittaba'uhum bi ihsan, mengikuti dengan baik. Nah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala akan mereka dapat. Kemudian wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada. Dan Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini hasil akhir bagi siapa saja yang beragama dengan agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu alaihim. Nah, keridhaan yang didapat dan surga yang dijanjikan bagi mereka. Dzalikal fawzul azim, dan itu adalah kesuksesan yang besar. Nah, tidak ada kesuksesan yang lebih besar daripada seorang mendapatkan surga yang dijanjikan. Nah, maka ini masa depan kita. Masa depan kita adalah dengan apa? Mengembalikan pemahaman agama ini kepada para salaf. Tapi bukan kemudian menjadikan kita memahami sendiri-sendiri ayat dan hadis. Nah, merasa merdeka dengan istilah hurriyatul fikr, kemerdekaan dalam berpikir. Tidak. Seorang muslim ikhwanifillah berpikir itu tidak boleh kemudian merdeka secara totalitas. Dan seruan ikhwanifillah hurriyatul fikr, yaitu kemerdekaan dalam berpikir ini, seruan seruan kekufuran. Seruan kekufuran. Kenapa? Karena maknanya bahwasanya seseorang hidup atau manusia hidup di dunia ini tidak perlu aturan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kenapa? Karena bebas berpikir. Tayyib. Bebas berpikir.
Sehingga muncul yang namanya Islam liberal. Mereka apa? Seruannya kan bebas memahami agama sekehendak mereka, karena liberal. Dan ini adalah apa? Kesesatan yang nyata. Kalau seorang ingin selamat, ya ikuti jalan orang-orang yang telah selamat. Seorang yang mendapatkan ridha dari Allah wajib mengikuti jalan orang-orang yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka itu sebagaimana dalam ayat ini adalah as-sabiqunal awwalun. Orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Lalu bagaimana kita mengikutinya? Dengan melihat riwayat-riwayat. Tayyib. Karena semuanya tentang perkara agama ini ikhwan fillah telah lengkap. Kita yakin tidak ada satupun hal yang bermanfaat bagi seorang muslim kemudian hilang, itu tidak ada. Karena Allah jaga. Allah jaga agamanya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Walaupun berlalu kurun yang banyak. Tayyib. 1000 tahun lebih. Tapi apa? Kita yakin bahwasanya tidak ada satu perkara pun dalam syariat ini yang kemudian hilang. Tidak ada. Semuanya tersampaikan. Karena Islam sempurna dan dijaga. Berarti tinggal kita apa? Tinggal kita perbagus dalam mengikuti para sahabat radhiyallahu alaihim ketika beragama. Mengikuti pemahaman mereka. Karena mengikuti pemahaman para sahabat berarti apa? Berarti wujud usaha untuk apa? Mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan benar. Karena mereka yang langsung mempraktekkan dan dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ayat ini dihafal alhamdulillah, ayat yang penting dalam manhaj kita yang padanya dalil wajibnya mengikuti manhaj salaf, juga dalil tentang apa? Wajibnya mencintai para sahabat. Kalau kita diperintahkan mengikuti mereka, tentunya kita apa? Harus mencintai mereka. Bagaimana kita mengikuti orang-orang yang tidak kita cintai? Tentunya tidak akan mungkin. Bagaimana kita mengikuti orang-orang yang kita benci? Atau bahkan kita mencelanya. Tayyib. Maka didatangkannya ayat ini untuk menguatkan bahwasanya prinsip kita terhadap para sahabat adalah apa? Adalah mengikuti jalan yang mereka tempuh. Mencintai mereka dan memuji mereka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah ridha kepada mereka. Bukan mencela dan mencacinya. Bahkan apa-apa yang terjadi pada zaman sahabat akhwanifillah dari fitnah-fitnah yang ada, kita wajib apa? Wajib menjaga lisan-lisan kita jangan sampai berbicara buruk. Itu. Barakallahu fiikum, nasallallahu at-taufiq was sadad. Walhamdulillahirabbil alamin.